Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan ajak kita membaca Lukas 24 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Puji Tuhan, kita menjumpai satu kisah lagi yang menceritakan kebangkitan Yesus. Hal ini menjadi peringatan, menjadi perhatian bagi kita sebagai orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan yang nyata, kita tahu jika kita mencari sesuatu, kita akan mencari pada tempat yang tepat. Kita tidak mencari asal mencari. Jika kita mencari atau kita mau berbisnis, kita harus cari lokasi kawasan bisnis. Kalau kita mau mencari tanaman atau agrobisnis lainnya, maka kita harus punya dan berusaha berada di antara lahan yang cukup besar. Karena itu sejalan dengan tujuan. Itu sejalan dengan maksud. Tapi di sini kita jumpa satu pertanyaan dari seorang yang perlu kita pikirkan, bahwa mencari yang hidup di antara yang mati adalah sesuatu yang bertentangan. Memang Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan diserahkan dan akan mati, tapi pada hari ketiga Aku akan bangkit kembali." Dan hal ini beberapa kali sudah diingatkan bahwa Dia akan bangkit. Yang menjadi persoalan di sini, murid-murid tidak menyadari bahwa Yesus yang mati jauh berbeda dengan manusia yang mati, manusia yang lemah. Yesus yang mati itu hanyalah satu proses untuk menyelamatkan kita, kemudian Dia bangkit kembali. Karena Dia tidak mungkin bisa ditahan untuk terus berada di dalam alam maut atau alam kematian. Karena Dia adalah Allah. Murid-murid memikir Yesus sama seperti orang tuanya, Yusuf dan Maria, yang punya keterbatasan, yang punya kelemahan, yang tidak berdaya dalam menghadapi hari-hari keadaan di dalam proses melahirkan dan mendidik Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus adalah suatu pribadi yang tidak akan dapat ditahan dan selalu berada di dalam alam maut. Dari pengertian inilah mengingatkan kepada saya dan saudara untuk terus mengiring Tuhan, untuk terus setia kepada Tuhan. Karena jelas Dia menjalani proses kematian untuk menebus dosa kita, tapi Dia harus bangkit dan Dia tetap akan hidup untuk selama-lamanya karena Dia Tuhan. Hal inilah yang patut kita ingat dan perhatikan. Karena hari-hari yang kita jalani bertambah dengan masalah, bertambah dengan kesulitan. Dari tahun ke tahun saya sering kali ingatkan, hari-hari yang kita akan jalani adalah hari-hari yang tidak nyaman, tapi lebih susah. Siapapun yang memimpin akan mengalami hal yang sama. Karena hari-hari itu sudah dijelaskan di dalam Alkitab bahwa kesukaran, kesulitan tidak berkurang tapi akan bertambah. Dengan situasi kondisi yang ada, kita diingatkan, tetaplah bertahan di dalam iman, karena engkau mencari yang hidup, engkau tidak mencari yang mati.
Engkau punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Engkau punya nabi yang hidup, dan engkau tidak mencari nabi yang mati. Itulah nasihat firman Allah. Itulah peringatan firman Tuhan untuk kita hari ini, bahwa kita punya penebus yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya penolong yang hidup, yang selalu ada untuk kita, dan Dia mau menyertai kita. Carilah yang hidup, jangan yang mati. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Biarlah kami membangun sikap yang baik terhadap Allah yang luar biasa mengasihi kami, sehingga kami tetap kuat dan tegar dalam mengiring Tuhan. Walaupun kami boleh berada di antara keterbatasan kami, kelemahan kami, tapi kami tetap percaya siapa yang kami percaya, yaitu Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami di tengah pergumulan, di tengah masalah, karena kami ada di antara manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang satu saat akan mati. Tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu ada di antara yang mati, untuk memberikan pengharapan, untuk memberikan kepastian, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, bahwa kami mencari yang hidup, dan kami tidak akan mencari itu di antara yang mati. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.